diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara diseminasi guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan kepala SMA Negeri 1 Buai Madang Timur, acara keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9, acara kelima tanya jawab, dan acara terakhir penutup dan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Sri Purwaningsi SPD. Kepada Ibu disilakan. Hadirin silakan. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMA Negeri 1 Buai Madang Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut Suryarto SPD. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9, Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Buai Madang Timur yang sangat saya hormati. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di ruang guru dalam rangka diseminasi penerapan pemahaman daya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA 1 Buai Madang Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan ini salah satu pembentukan
profil pelajar Pancasila, karena kedepannya Bapak Ibu calon guru penggerak ini akan menerapkan berbagai macam pola untuk perbaikan, untuk mengisi apa yang menjadi harapan untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini, nanti kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-9. Beliau mungkin nanti akan menyampaikan topik yang berbeda, tetapi semua itu adalah tuntunan untuk perbaikan sekolah ini ke depan. Calon guru penggerak itu nanti banyak nilai-nilai yang terkandung di situ yang perlu ditanamkan. Satu, mandiri. Yang kedua itu ada reflektif. Yang ketiga itu ada kolaboratif, ada inovatif, ada berpikir atau berpihak pada peserta didik. Untuk itu penerapannya nanti di sekolah kita, harapan kedepannya sekolah kita ini akan mengalami satu perubahan yang sangat signifikan, terutama pembentukan daripada karakter-karakter anak. Dengan banyaknya calon guru penggerak di sekolah ini, saya yakin dan percaya pembentukan karakter-karakter anak ke depan itu jauh akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti ada penyampaian dari beberapa calon guru penggerak. Mari kita simak, mari kita lihat, mari kita saksikan, dan kita tidak lanjuti apa yang nanti beliau sampaikan. Saya yakin dan percaya kalau apa yang beliau sampaikan nanti ilmu itu sangat-sangat berguna untuk kita ke depan. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Kali ini sudah memasuki pukul 12.30, resmi diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-9 resmi saya buka. Terima kasih. Itulah tadi sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi. Oke, baiklah Bapak Ibu guru penggerak. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eni Penisi Eskom. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sudianto selaku Kepala SMK Negeri 1 Bojonegoro Timur, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf dan PDL yang sedang mengikuti diseminasi.
penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, di antara 6 disiplin positif, budaya positif di sini, yang akan saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum ke posisi kontrol dan segitiga restitusi, saya akan menjelaskan tentang kemarin telah mengikuti modul 1.3 tentang pembuatan visi dan prakarsa perubahan. Di antaranya kemarin yang visi yang saya buat yaitu terwujudnya generasi tangguh dan berakhlak serta berwawasan global. Kemudian prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar serta didik melalui pemanfaatan teknologi. Di sini bukan berarti saya membuat visi terus mengubah visi dari sekolah kita, tetapi sekolah kita sudah mempunyai visi dan misi sendiri. Kemudian saya mengangkat sedikit dari visi untuk saya kuatkan. Di sini saya mengangkat materi yang tentang akhlak dengan wawasan global. Itu supaya lebih semangat. Sore kita masih punya iya ya Pak ya? Nah, coba kalau saya sebutkan SMA 1 Boy Madang Timur, coba sebutkan iya-nya ya. SMA 1 Boy Madang Timur. Ya, coba satu kali lagi. SMA 1 Boy Madang Timur. Ya, maju bersama, hebat semua dan akhlak mulia. Lanjut, saya akan menerangkan tentang penimbasan materi modul 1.4 diseminasi budaya positif yang disusun oleh saya, Eni DIC, asal sekolah SMA Negeri 1 Boy Madang Timur, calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum slide selanjutnya, belajar pantun dengan Bapak Selamat ya. Saya ini bukan membuat pantun sendiri, tetapi mengutip dari Google. Enak cakepnya ya Pak Ibu ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tentang posisi kontrol, barangkali Bapak Ibu yang sudah mengikuti PNM atau pembatik sudah mengenal tentang posisi kontrol. Di situ menurut Dian Bosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian karena ini sudah siang, saya juga akan mengadakan ice breaking dulu Pak. Tolong diperhatikan dulu, nanti sesudah dilihat baru kita praktekkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Pamit.
tentang 5 posisi kontrol. Dari sini bisa dilihat ada 5 posisi kontrol guru kepada peserta didik. Di antaranya ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, kira-kira setelah melihat posisi kontrol yang ada di depan, di antaranya tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, yang Bapak Ibu terapkan bagian nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, atau kelima-limanya. 1. Penghukum pernah melakukan? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Manajer? Yang sering Bapak Ibu lakukan, coba saya minta tolong, ini ada potongan kertas kecil. Saya minta untuk Bapak Ibu mengisikan tanpa menuliskan nama Bapak Ibu yang biasa. Nanti dari sini kan belum saya jelaskan apa itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian penganggap sebagai teman, pemantau, atau manajer. Silahkan dituliskan apa yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika menemukan peserta didik bermasalah, menghadapinya. Memakai posisi kontrol yang nomor berapa? Silahkan dituliskan. Nanti sesudah dijelaskan apakah akan ada perubahan atau tetap seperti itu, nanti bisa dituliskan di bawahnya nanti ya. Minta tolong ya Bapak Ibu. Nggak bisa dicum ya. Posisi kontrolnya saja, bukan masalahnya. Yang biasa Bapak Ibu lakukan. Ini kalau ada yang mulai. Gambarnya saya besarkan. Bu, gambarnya kan gambarnya kocok-kocok. Salah tulis, takut salah tulis. Apa kayak mantu? Iya ya tahu, saya tahu. Kontrol. 5 posisi kontrol. Coba ditulis apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah. Oke, selanjutnya yang pertama saya jelaskan dulu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum biasanya nada suaranya tinggi atau memakai bahasa tubuh, misalnya matanya melotot atau jarinya menunjuk-nunjuk pada peserta didik serta menghardik. Itu biasanya yang dilakukan oleh penghukum. Misalnya ada kata, kalau siswanya terlambat, bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya setelah siswa itu kita buat kata-kata seperti itu, kemungkinan siswa itu akan nurut di depan kita. Kemungkinan ada yang langsung membantah sekali spontan ya, tetapi ada yang diam menurut tetapi di dalam hatinya tidak terima atau mengejar atau bersifat agresif. Itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya tidak
seperti penghukum. Dia nada suaranya memelas, lebih halus, atau terkesan seji. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Hasil yang didapatkan, murid ataupun respon murid, peserta didik akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian lanjut ke posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha, berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik. Biasanya dia melakukan humor atau bercanda untuk mempengaruhi peserta didiknya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu peserta didik itu, dia akan kecewa. Biasanya nada yang disebutkan ketika guru menganggap peserta didik itu sebagai teman, itu nada suaranya lebih ramah, akrab, kemudian terlihat bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Ketika tidak dibantu, misalnya ya udah dibantu karena sudah dianggap sebagai teman kan ya. Tetapi ketika nanti tidak dianggap lagi sebagai teman, peserta didik itu akan kecewa dan merasa ketergantungan dari penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Itu dari penghukum itu yang lebih tidak dianjurkan, dilarang. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu kurang dianjurkan. Posisi teman biasanya masih boleh, tetapi ada indikasi di sini masih ada dampak negatifnya ya, Bapak Ibu. Dia akan merasa tergantung. Ya. Lanjut pada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya lebih formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau berbuat salah. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar tidak dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Manajer biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Hasil yang didapat ketika seorang guru melakukan posisi sebagai manajer, dia fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Orang tua murid sudah mengetahui adanya suatu masalah atau sesuatu perlu terjadi. Sebelum lanjut ke sini, ada contoh tentang posisi kontrol antara guru dengan peserta didik. Bisa dilihat di sini. Salah nggak
berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar kata-kata yang dikatakan membuat merasa menjadi terlibat, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak harga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil sisi membuat rasa bersalah, mulut akan mengatakan dirinya yang bersalah dan ia lupa arti tersebut dalam dirinya. Habis ibu saya, Pak, lupa bawa saya dulu. Kamu melalui yang paling suka kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap berjenjang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu biar tidak usah absen kamu. Kamu ini ada masalah. Dalam musik teman, guru membicarakan dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas. Saja Bu, tadi Bapak Ibu tadi sudah dibagikan selembaran kertas tentang posisi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Coba diperhatikan. Nanti bisa di-share di WA masing-masing, di WA group ya. Di posisi kelima posisi tersebut, yang pertama diantaranya ada posisi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di sini yang diharapkan kita untuk melakukan posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol apa? Manajer. Ya, karena di antara kelimanya itu yang paling sempurna itu adalah posisi manajer. Yang teridentifikasi gagal itu penghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses biasanya perilaku posisi kontrol sebagai teman, pemantau atau manajer. Di bagian penghukum itu guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian biasanya kata-katanya adalah kalau tidak melakukannya saya akan diberikan hukuman yang biasanya secara tiba-tiba dilakukan tanpa persetujuan dengan peserta didik. Kemudian hasilnya peserta didik itu akan menyalahkan guru tersebut atau memberontak. Murid biasanya berkata saya tidak peduli. Dampak pada muridnya akan tetap
perkataannya dikatakan murid biasanya maafkan saya Pak atau maafkan saya Bu. Dampak yang dirasakan ke peserta didik yaitu rendah diri, merasa gagal atau tidak berharga di mata guru tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian bagian yang ketiga yang beridentifikasi sukses atau berhasil itu yang pertama teman, membuat alasan-alasan untuk murid. Lakukan ucapan itu, saya dilakukan untuk saya ya, tolong. Kemudian tapi dampak negatif itu siswa masih bisa ketergantungan. Misalnya kalau seorang melakukan posisi kontrol sebagai teman, kemudian digantikan dengan guru yang lain. Ketika guru yang lain tidak melakukannya, maka murid itu akan merasa ada perbedaan antara guru satu dengan yang lainnya. Dia akan meminta diperlakukan seperti itu. Begitu untuk posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya kalau pemantau itu sebelum terjadi kejadian-kejadian yang bermasalah dalam budaya positif itu siswa tidak akan serta-merta akan turut baik semuanya, tetapi ketika di dalam seluruh peserta didik itu ada yang beraneka ragam, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang selalu aktif, atau ada yang bermasalah, tidak bermasalah karena beraneka ragam karakter yang dimiliki oleh peserta didik ya. Dan di sini posisi kontrol sebagai manajer sebelum melakukan posisi kontrol itu guru biasanya dituntut atau diperintahkan untuk melakukan keyakinan kelas. Setiap biasanya dilakukan pada awal pembelajaran berlangsung, misalnya di awal semester, di awal pelajaran, seperti itu membuat keyakinan kelas yang nanti akan lebih disampaikan oleh Ibu Sumiati ya untuk keyakinan kelasnya, tetapi masih berhubungan dengan posisi kontrol. Sebelum melakukan sesuatu, ketika perintah itu serta-merta langsung ditujukan ke peserta didik, itu berarti guru tersebut menghukum peserta didik. Misalnya, contoh, ketika ada siswa terlambat, misalnya datang terlambat 20 menit, kemudian disuruh lari ke lapangan 2 kali dengan pada waktu jam pelajaran berlangsung, tapi pelajaran PJOK, misalnya pelajaran kerja, itu peserta didik memakai seragam yang sama dengan teman-temannya, terus guru pendidik tersebut memberikan konsekuensi sama-sama melakukan lari lapangan 2 kali, tetapi itu bisa dikatakan berbeda. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak perbedaannya di mana? Apakah beda atau sama? Misalnya, tadi yang saya sebutkan, peserta didik datang terlambat 20 menit sesudah dia masuk, kemudian diberi tugas untuk lari lapangan 2 kali dengan pada waktu jam PJOK, dia tidak memakai seragam seperti temannya, kemudian dia melakukan lari lapangan 2 kali. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bertanggung jawab, itu sama atau tidak sama? Tidak sama. Coba saya minta alasannya Ibu, tolong. Baik, saya akan coba menjawab dari 2 kasus yang disebutkan oleh Ibu Eni Peningsi, di mana jika ada siswa yang terlambat 20 menit kemudian dia diberi hukuman untuk keliling lapangan, dan satu lagi adalah kasus di mana jika anak terlambat di pelajaran PJOK diberi hukuman keliling lapangan 2 kali. Jadi anak tersebut diberi hukuman
yang sama untuk mengelilingi lapangan. Ini ada perbedaannya kalau satu itu hukuman, kalau satu konsekuensi. Kenapa satu hukuman? Karena di saat anak tersebut terlambat, langsung diberikan hukuman keliling lapangan 2 kali. Ini yang menjadi salah satu hukuman, karena tidak ada perjanjian terlebih dahulu antara guru dan murid. Kalau yang satu, karena dia sudah berada di posisi pelajaran PJOK, artinya tidak mungkin kalau guru PJOK tersebut tidak memberikan konsekuensi atau perjanjian terlebih dahulu. Maka benar kalau misalkan kalau dia terlambat di dalam pelajaran PJOK, dia akan mendapatkan sanksi sebanyak 2 kali keliling lapangan. Jadi begitu yang bisa saya tangkap dari 2 kasus ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sumartini. Minta tolong aplausnya Bapak Ibu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Sumartini, walaupun dengan tindakan sama-sama melakukan perintah 2 kali keliling lapangan, tapi bukan berarti itu sama-sama bersifat menghukum atau konsekuensi, ya. Tetapi karena ada perbedaannya, di mana perbedaannya ketika dikatakan menghukum itu berdasarkan secara tiba-tiba. Perintah itu diberlakukan secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak. Tetapi kalau yang satunya karena masih berkenaan dengan pelajaran PJOK, sama-sama penjas ya, untuk kesehatan juga. Kemudian kemungkinannya seorang guru tersebut sebelum melakukan perintah 2 kali keliling lapangan itu, dia sudah melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Keyakinan? Ya, benar. Terima kasih Bu Yuda. Ya, keyakinan bisa dikatakan dengan kesepakatan kelas. Biasanya dia dibuat di awal pertemuan, ya, di awal pertemuan biasanya di awal semester atau di tahun ajaran baru. Nanti akan lebih detailnya akan disampaikan kepada Bu Sumiati. Kembali ke sini karena itu ada kaitannya ya. Kenapa kemarin ada ibu atau bapak guru yang berkenaan tidak apa-apa menghukum, ada keberhasilan di situ, berhasil ketika dilaksanakan murid tampak dia turun di depannya, tetapi belum tentu di dalam hatinya itu dia terima. Terkadang ada rasa dendam yang dipendam oleh peserta didik tersebut. Jadi kembali lagi untuk 5 posisi kontrol itu dibagi menjadi 2. Yang identitasnya gagal adalah penghukum dan merasa membuat merasa bersalah. Kemudian yang identitasnya berhasil yaitu posisi teman, posisi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Yang disarankan yuk kita bareng-bareng. Saya bukan menggurui Bapak Ibu semua ya, tapi di sini saya mengajak yuk kita sama-sama belajar menerapkan, karena di sini ini termasuk apa tadi, budaya positif. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu bareng-bareng belajar untuk memulai belajar menjadi posisi sebagai seorang manajer kepada peserta didik? Bisa? Ya, terima kasih. Kesimpulan dari posisi kontrol yang paling baik dan efektif adalah posisi sebagai manajer, karena pada posisi ini terjadi penguatan watak karakter. Dampaknya murid dapat mengevaluasi diri bagaimana diri menjadi lebih baik. Tabel yang ini tadi
sudah saya bagi karena di sini tulisannya terlihat agak kecil ya. Bisa dilihat di bagian printout-nya saja. Perilaku kontrol negatif dengan perilaku kontrol positif sebagai kelimanya. Kemudian lanjut ke restitusi. Segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Selson, Bosen 1996. Nah, di sini ada 3 sisi segitiga restitusi. Di antaranya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya seorang guru melakukan segitiga restitusi pada siswa atau peserta didik yang misalnya tidak mengerjakan soal karena pada jam tersebut dia mengantuk. Dia tidak langsung menyalahkan peserta didik itu, tetapi guru seolah-olah dia merasa ada pada diri siswa tersebut. Misalnya ditanyai dulu, mungkin bapak atau ibu juga pernah melakukan seperti itu. Seperti itu maksudnya kita menerapkan bahwa kita memposisikan pada peserta didik tersebut itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Di situ tentu peserta didik mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian guru bisa bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Kita bisa menanyai peserta didik itu mengapa mengantuk atau mengapa tidak mengerjakan tugas. Mungkin nanti peserta didik itu akan menjawab karena mungkin semalam tidurnya terlambat, seperti itu kan. Nah, guru mengikuti alurnya dulu, memahami, oh iya, tidak disalahkan. Jadi kita ikuti dulu alurnya, kita tidak menyalahkan peserta didik itu, tapi kita nyai, kenapa kok bisa tidur malam? Bisa tidak besok, bisa nggak kira-kira kalau hari selanjutnya itu tidak tidur malam lagi biar tidak mengantuk? Bagaimana caranya peserta didik itu supaya tidak mengantuk? Biar dia yang mencari solusi. Jadi guru itu sebagai manajer, maksudnya kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan semantik yang bisa dijawab oleh peserta didik tersebut dan bagaimana cara peserta didik itu melakukan atau memecahkan masalahnya dia sendiri. Kemudian setelah dia memecahkan di situ dengan menanyakan keyakinan kelas, misalnya kalau tidak mengumpulkan tugas itu berarti keyakinan kelas bagian apa? Tanggung jawab misalnya ketika siswanya itu menjawab tentang keyakinan kelas yang telah disepakati tetapi dia melanggar, jadi dia pengennya seperti apa? Berarti misalnya, oh besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin peserta didiknya akan jawab seperti itu ya, tidak akan mengulanginya lagi dengan cara dia misalnya akan tidur lebih awal. Bagaimana dia tidur lebih awal? Misalnya menghidupkan alarm atau meminta bantuan kepada orang tua atau orang-orang sekitar
begitu. Itu termasuk menanyakan keyakinan dalam bagian finishing untuk sisi segitiga restitusi keyakinan kelas. Di sini ada tampilan video lagi. Kita coba sekali lagi, tapi nanti kalau tidak bisa berhasil, saya akan share saja. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan terap segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sudah lama gak ketemu saya? Ngapain? Kecil? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang gitu Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah dikatain mereka di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya, yang mana ada kesal. Dan juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengatakan mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sebab alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya udah tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir apa lagi. Ini bentak-bentak. Iya Pak. Mungkin saya bersabar dan hanya meminta saja. Ya benar sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau lucu kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi kenapa? Jadi keyakinan atau prinsip anak yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih praktis, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan yang positif, memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan gimana memperbaiki masalah ini. Ibu kenapa? Hebat. Bisa sih, siap. Dan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan sedikit restitusi bahasa satu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi tidak ini berperan set identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berbeda. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu wajar. Dua, manusia tidak akan salah benar. Tiga, kita memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, dasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga memberikan murid pada posisi positif. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan positif. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Empat, dari suatu perilaku baru yang menjadi bersedia kamu melakukan. Lanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah sambil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang kami maksud. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? Menerapkan sebuah itu sih, ini perhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku ini dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati atau yang diuji. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kata mungkin orang akan memiliki kebutuhan yang salah yang ada.
usaha dan usaha kebaikan bagi yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Dia balik sampai orang itu mau letak. Sudah melihat contoh dari tayangan yang sudah ada di depan. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian berdasarkan prinsip validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon, maksudnya merespon ke peserta didik menjadi proaktif, mendukung. Kemudian sesudah mendukung, mengenali dan mengakui kebutuhan murid tersebut akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Yang terakhir, dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan kasus yang salah. Di sini saya minta satu contoh guru untuk membuat segitiga restitusi. Jadi ada yang sebagai guru, ada yang satunya sebagai murid. Ketika murid itu melakukan tindakan yang salah, ada enggak Bapak Ibu yang secara sukarela maju ke depan memberikan contoh diskusi dialog untuk akhir dari segitiga restitusi ini? Coba Bapak Ibu. Langkah-langkahnya tiga tadi ya. Tiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya ketika siswa itu melakukan kesalahan, guru memposisikan berada pada posisi murid itu, tidak langsung menyalahkan. Misalnya siswa itu, saya beri contoh, misalnya ada peserta didik yang tidak melakukan kegiatan ekskul pramuka karena ikut jalan-jalan orang tuanya mungkin ke Palembang atau ke Lampung. Nah di situ ketika dijawab oleh peserta didik kenapa tidak melakukan kegiatan ekstra, karena jalan-jalan. Oh iya, Bapak Ibu pasti kalau jalan-jalan juga akan senang. Berarti kita merasa posisinya berada pada peserta didik itu senang, tapi sesudah itu kita memvalidasikan tindakan yang salah. Apakah jalan-jalan itu memang menyenangkan, tetapi apakah dia mematuhi keyakinan kelasnya atau mematuhi keyakinan sekolahnya? Ketika siswa itu menjawab, berarti masalahnya siswa itu harus seperti apa? Coba kalau misalnya ada peserta didik kira-kira ketika tidak melakukan ekskul, tidak hadir pada ekskul, kemudian alasannya kalau alasan sakit itu tidak ada lagi alasan lain ya, itu memang dimaklumi karena kesehatan. Tetapi kalau hanya untuk jalan-jalan, itu kira-kira tindakan siswa itu harus seperti apa biar sesuai? Ada yang tahu? Bapak, Ibu? Praktek apa langsung dipraktekkan aja? Praktekkan aja biar yang lain langsung paham ya. Yuk, silakan tolong. Yang jadi muridnya ya nggak apa-apa lah. Ya, mau, ayo. Jadi guru ini. Oke. Ya, Om. Yuk, Pak, Om. Yuk, pindah. Pindah, Pak.
Bunga, kenapa Bunga nggak ikut ekstrakurikuler PMR kemarin? Saya kemarin di hari Sabtu jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, seneng ya. Ibu pun senang kalau jalan-jalan, jalan-jalan tuh enak loh. Senang. Tapi, apakah dengan meninggalkan kegiatan PMR itu artinya jalan-jalan kemana ya, Bu? Oh, saya juga mau ke Pahawan ya, ajak-ajak Ibu. Tapi kalau misalkan ya Bunga ada kegiatan kira-kira kegiatan yang Bunga tinggalkan, Bunga merasa bersalah tidak? Makan. Iya, baik. Jadi kira-kira tindakan Bunga maunya yang seperti apa? Mengaku kesalahan saya dengan membuat perjanjian, saya akan melakukan tugas yang saya tinggalkan. Ya, jadi ya Bunga, kalau misalkan ada kegiatan PMR wajib diikuti. Artinya Bunga sudah meyakini bahwa gotong royong dan bekerja sama dalam suatu kegiatan itu penting ya. Jadi terima kasih Bunga sudah meyakini bahwa gotong royong dan bekerja sama itu penting. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, siap. Baik, terima kasih Bunga. Pantai Ya, Raswa. terima kasih sudah memberikan contoh diskusi antara peserta didik dari guru. Di situ tadi sudah menuangkan menstabilkan identitas. Jadi ibu gurunya sudah memahami kalau jalan-jalan itu menyenangkan, tapi bukan hanya menyenangkan, tetapi di dalamnya itu sudah ada sesuatu yang dilanggar, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan dia harus seperti apa. Jadi ditanyakan keyakinan kelasnya, kemudian dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu contoh sisi segitiga institusi. Baiklah, di sini karena memang tema saya itu menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekian sebelum selesai karena tadi diawali dengan pantun dan saya akan mengakhirinya juga dengan pantun. Minta caranya ya Bapak Ibu ya. Bunga mekar di perbukitan, luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk semua kesalahannya. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. It's the most beautiful time of the year.
Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Boy Madang Timur memperkenalkan ibu-ibu calon guru penggerak yang saat ini lagi dalam proses, seperti Ibu Penny SPD. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kegiatan calon guru penggerak ini. Harapan saya ke depan, dengan adanya guru penggerak di sekolah ini akan memberikan kemajuan yang sangat signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar, sehingga kedepannya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik dalam segi prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Demikianlah harapan saya selaku Kepala SMA 1 Boy Madang Timur. Mudah-mudahan ke depan dari 4 CGP yang saat ini masih dalam proses dapat mengimplementasikan ilmunya kepada peserta didik maupun kepada rekan-rekan guru yang saat ini belum terpanggil untuk ikut calon guru penggerak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matsu SP sebagai guru TK yang ada di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Eni Ningsih, yang pada kesempatan ini telah menyampaikan diseminasinya di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur ini. Semoga kedepannya dapat memberikan perubahan, bisa menuntun kami, mengarahkan kami, mengajak kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran kepada siswa yang ada di SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membawa perubahan ke depannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Cahaya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Boy Madang Timur. Terima kasih kepada ibu-ibu calon guru penggerak, Ibu Sumiati, Ibu Sumatini, Ibu Eni Ningsih, dan Ibu Erika Disandra yang telah mengibaskan budaya positif di kelas kami, sehingga kami dapat memahami tentang keyakinan kelas, disiplin positif, dan kami sudah mulai menerapkannya. Semangat ibu-ibu, semoga perubahan sekolah kita semakin meningkat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.